Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pelangi Indah Cemara dari kelas 11 IPS 3. Ingin menjelaskan tentang revolusi Cina. Terjadinya revolusi Cina di dalam periode modern Cina diawali dengan kekalahan pertama dari Barat dalam Perang Candu yang terjadi pada waktu 1842. Waktu itu orang-orang etnis Manchu yang memerintah di Istana Qing berjuang untuk melawan gangguan asing ke Cina. Tetapi upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan dan mereformasikan metode-metode pemerintahan tradisional dibatasi oleh suatu budaya pengadilan yang sangat konservatif dan tidak ada suatu keinginan untuk memberikan terlalu kesempatan untuk melakukan reformasi. Setelah kekalahan di dalam Perang Candu kedua yang terjadi pada tahun 1860, Qing berusaha untuk memodernisasi dengan mengadopsi teknologi Barat dan melalui penguatan diri dari tahun 1861. Di tahun 1851 sampai 1864 melawan Taiping, 1851 melawan Nian, 1856 sampai 1868 kaum Muslim Yunan, dan 1862 sampai 1877 Lautan Barat. Pasukan dari imperial tradisional terbukti tidak kompeten dan menunjukkan lemahnya dari pemerintah imperial. Di tahun 1859, Tiongkok mengalami kekalahan yang lain dalam periode Perang Tiongkok sampai Jepang. Pertama, kekalahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat feodal Cina tradisional juga perlu modernisasi jika berkeinginan untuk mencapai suatu teknologi dan komersial. Frustasi Istana Qing karena meningkatnya tuntunan-tuntunan imperialis dari Jepang dan Barat, dan juga keinginan untuk melihat Cina yang bersatu mendorong munculnya gerakan-gerakan nasionalisme yang membawa suatu ide revolusioner. Ide revolusioner yang dibesarkan oleh orang Tionghoa yang tinggal di suatu tempat di luar negeri, yang utama di Asia Tenggara dan Amerika. Umumnya mereka akademis berpendidikan Barat mulai mendesak untuk revolusi atau reformasi langsung. Pembentukan monarki konstitusional diusulkan oleh Kang Youwei dan Liang Qichao yang merupakan pemimpin mereka. Sun Yat-sen sementara memimpin kelompok yang campur aduk dengan bersama-sama membentuk aliansi revolusi atau Tongmenghui. Aliansi revolusioner tersebut memiliki misi untuk mengganti suatu pemerintahan Qing dengan pemerintahan republik. Sun adalah seorang yang nasionalis dengan beberapa kecenderungan sosial dari pemimpin revolusioner, dan orang-orang Cina di luar negeri ikut membantu membiayai upaya mereka berakar di Cina Selatan. Di tahun-tahun menjelang revolusi, aliansi revolusioner melakukan beberapa usaha pemberontakan melawan Qing, tetapi semuanya dapat dihentikan oleh tentara Qing. Revolusi Cina terjadi pada tanggal 11 Oktober 1911 yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen dan berhasil mengalahkan dinasti Qing. Revolusi tersebut menyebabkan rakyat kecewa dengan kepemimpinan dinasti Qing. Semacam kalah perang melawan bangsa Barat, ketidakberhasilan para kaisar-kaisar memimpin, serta rakyat menderita semakin berat yang menyebabkan revolusi tidak bisa terhindarkan lagi. Pada tanggal 1 Januari 1912, Dr. Sun Yat-sen diangkat
sebagai presiden dan Republik Tiongkok dianggap mulai berdiri pada hari tersebut. Dr. Sun Yat-sen mengundurkan diri sebagai presiden dan membuat Partai Kuomintang dan digantikan oleh Yuan Shikai pada 12 Februari 1912. Masa pemerintahan Yuan Shikai tidak berlangsung lama karena meninggal dunia pada tahun 1916. Pecahnya revolusi pemberontakan di Wuchang telah menjadi suatu titik tolak untuk munculnya pemberontakan pada skala nasional. Di saat kerugian meningkat, tanggapan positif dari Istana Qing untuk serangkaian tuntunan yang dimaksud untuk mengubah otoriter kekaisaran merupakan menjadi monarki konstitusional. Yuan Shikai ditunjuk sebagai Perdana Menteri baru di Cina, tetapi sebelum Yuan Shikai mampu merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut oleh kaum revolusioner, kesetiaan mulai dinyatakan oleh provinsi-provinsi mereka kepada aliansi revolusioner yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. Dr. Sun yang masih berada di Amerika Serikat dalam tur penggalangan dana pada saat pemberontakan dimulai. Dr. Sun langsung bergegas menuju London dan Paris untuk memastikan kedua negara tersebut tidak memberikan bantuan keuangan atau militer kepada pemerintahan Qing di dalam perjuangannya. Kaum revolusioner telah mengambil alih Nanjing di saat ia kembali ke Cina. Nanjing adalah bekas ibu kota di bawah dinasti Ming, dan perwakilan dari provinsi mulai berdatangan untuk pertemuan nasional yang pertama kali. Mereka bersama-sama memilih Dr. Sun sebagai presiden sementara Republik Tiongkok yang baru berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.